Mari kita berdoa, saudara-saudari. Tuhan Yesus, Tuhan, kami cinta padamu. Hari ini kami akan membicarakan perkara bagaimana kami harus memiliki sikap yang tepat terhadap keuangan. Tuhan, biarlah bahwa kami masuk ke dalam alam ilahi dan mistikal. Karena perkara yang akan kami bicarakan bukanlah hukum duniawi, tetapi hukum surgawi yang ilahi. Buat kami menerimanya, Tuhan, dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, sehingga kami bisa menerima suplai hayat, dan kami bertumbuh dalam hayat melalui bagaimana kami mengatur keuangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari, kita akan melihat beban berita pada hari ini, yaitu cara mengatur keuangan. Yang dimaksud dengan cara mengatur keuangan adalah prinsip firman Allah tentang sikap dan tindakan yang seharusnya kita ambil ya sebagai anak-anak Tuhan dalam perkara keuangan. Bagaimana sikap dan tindakan kita menurut firman Allah, hukum yang tertinggi, sehingga kita bisa apa, saudara-saudari? Agar saudara-saudari semua hidup dalam kecukupan. Saudara-saudari, inilah yang terbaik. Kita hidup dalam kecukupan. Tidak mengalami kekurangan. Inilah beban untuk kita lihat hari ini bagaimana cara kita mengatur keuangan. Ya. Kenapa kita harus hidup berkecukupan? Karena ketika orang Kristen hidup dalam kecukupan, tetapi bukan kemewahan ya, mereka tidak akan disibukkan oleh apa? Rongrongan, gangguan, desakan mengenai kebutuhan hidup. Hasilnya apa? Kita dapat menempuh penghidupan gereja secara normal dan apa? Stabil. Apa yang dimaksudkan secara normal? Yaitu kita bukan hanya menjadi anggota pasif, melainkan kita pun melayani. Kita pun juga memperhatikan saudara-saudari. Kita terlibat dalam pelayanan dalam arti anggota tubuh, tidak ada yang tidak berfungsi. Inilah menempuh kehidupan gereja secara normal. Ya, kalau hanya menjadi apa? Jemaat biasa, nggak ada itu di gereja yang sejati itu nggak ada namanya jemaat biasa. Semua jemaat anggota tubuh luar biasa. Tidak ada jemaat biasa, tidak ada yang lebih tinggi, semua anggota tubuh sama. Dan kalau kita memiliki kecukupan di dalam hal keuangan, maka kita tidak akan diganggu oleh segala macam rongrongan, desakan, kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi anggota tubuh, anggota gereja yang normal. Ini bebannya, saudara-saudari. Ya. Seperti yang di 1 Timotius 3:15, jelas orang harus hidup sebagai apa?
keluarga Allah, yaitu gereja Allah. Jadi Anda ini harus hidup sebagai gereja, bukan harus datang ke gereja, bukan. Di dalam kekristenan yang merosot, sudah wajar datang ke gereja. Padahal kita tuh harus hidup sebagai gereja. Apakah gereja? Gereja adalah tubuh Kristus. Kita harus hidup sebagai tubuh Kristus. Ya, hidup sebagai anggota dari rumah tangga Allah, keluarga Allah, menempuh hidup gereja, semuanya sangat terkait dengan perkara keuangan. Kalau kita hidup berkecukupan, pasti kita akan bisa menempuh hidup gereja secara normal, sedemikian dan stabil, saudara-saudari. Ini beban berita kita pada pagi hari ini, ya. Nah, di sini ada satu ayat, saudara-saudari, dikatakan apa? Amsal 30, biarkanlah aku menikmati apa? Makanan yang menjadi bagianku. Anda dan saya sudah ada pemeliharaan Tuhan. Sudah ada bagian. Ada yang dipercaya lebih banyak, ada yang dipercaya lebih tidak banyak. Semuanya cukup bagian kita. Ini kita doakan, boleh. Tetapi kalau kita meminta berlebih, tidak cocok dengan doa Tuhan Yesus yang ajarkan. Apa? Berilah kami makanan hari ini secukupnya. Nah, kalau aku kenyang, artinya berkecukupan, maka aku tidak akan menyangkalmu. Ya. Atau kalau aku miskin, kekurangan, maka hasilnya aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Coba kita perlihatkan, lihat rinciannya ya. Jadi hidup berkekurangan, saudara-saudari, akibat pengaturan keuangan yang salah, itu dapat membuat kita menyangkal Tuhan. Dan Tuhan tidak mau ini. Ya, apa maksud menyangkal Tuhan? Ya, kita jadi nggak percaya kepada Tuhan. Gitu. Ya, lalu apa? Kita akan mengandalkan kekuatan sendiri. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu pasti mengandalkan kekuatan sendiri. Dan sebetulnya ini adalah bentuk penyangkalan terhadap Tuhan. Itulah yang dimaksud kalau aku kenyang atau berkecukupan, aku tidak menyangkalmu. Lalu, kalau aku miskin atau kekurangan, aku mencuri. Ya, orang-orang yang mengalami kesalahan dalam pengaturan keuangan, mengalami kekurangan, maka akibatnya seringkali berbuat dosa. Ya, Tuhan tidak mau. Itulah alasannya kenapa gereja di Cimahi menginginkan semua memiliki cara pengaturan keuangan sehingga hidup berkecukupan. Ya. Lalu apa? Dan mencemarkan nama Allahku. Ya, saudara-saudari. Mencemarkan nama Allahku itu artinya Anda dan saya kalau mengalami kekurangan, kemungkinan kita bisa gagal menjadi kesaksian Tuhan. Kita mungkin akan sama seperti dunia, khawatir dan segala macam. Kita mencembarkan nama Allah, ya sama saja dengan orang dunia, gagal menjadi kesaksian Tuhan. Inilah yang menjadi dasar kenapa orang Kristen harus hidup berkecukupan. Saudara-saudari ya. Apakah ini? Kalau ini terjadi, maka ini kerugian yang sangat besar bagi gereja. Jikalau Anda mengalami perkara-perkara negatif ini, gereja rugi besar, saudara-saudari. Ya. Karena itu 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan
dalam berbagai kebajikan, bukan berkelebihan dalam harta, tetapi karena Anda lebih dalam harta, maka Anda memiliki kebajikan yang lebih, ya. Nah, di sini ada satu kutipan dari buku Cara Mengatur Keuangan. Allah kan ingin semua anak-anaknya berkecukupan. Allah mampu membuat Anda dan saya berkecukupan. Kalau demikian, mengapa ada anak-anak Allah yang mengalami kekurangan dan kemiskinan? Ini bukan karena Allah tidak mampu menyuplai, saudara-saudari. Melainkan karena apa? Karena anak-anak Allah harus terlebih dahulu melakukan satu perkara yang sesuai dengan persyaratannya, yaitu cara mengatur keuangan menurut firman Allah. Itulah syaratnya. Anda harus memiliki satu cara pengaturan keuangan menurut firman Allah. Ya. Kemudian saudara-saudari, jikalau kita hidup berkecukupan karena kita memiliki pengaturan keuangan yang benar, maka Anda akan malah berkelebihan. Dengan berkelebihan itu, Anda akan memiliki banyak kebajikan. Ya, kalau Anda memiliki banyak kebajikan, apa? Anda memiliki iman, Anda memiliki kesaksian Tuhan, Anda menjadi ekspresi Tuhan, tetapi semuanya itu oleh pertumbuhan hayat. Ya, poin ini nanti akan dibahas oleh saudara kita yang berikutnya. Ya, jikalau sedemikian, maka apa yang terjadi, saudara-saudari? Inilah keuntungan bagi gereja. Jadi dalam hal membicarakan keuangan, sasaran gereja adalah Anda memiliki iman, Anda memiliki kesaksian Tuhan, Anda menjadi ekspresi Kristus oleh pertumbuhan hayat. Ya. Gereja memang membutuhkan uang, tetapi sasaran yang terutamanya bukan itu. Dalam hal mengajarkan pengaturan keuangan, sasaran yang terutamanya adalah saudara-saudari bertumbuh dalam hayat, mengekspresikan Kristus. Ya, inilah beban dan keuntungan gereja. Tuhan menjadi saksinya bahwa gereja di Cimahi benar-benar tulus berkata sedemikian. Keuntungan gereja bukan uang. Keuntungan gereja adalah pertumbuhan hayat saudara-saudari. Dan semua bersaksi ketika saudara-saudari bertumbuh dalam hayat. Soal uang gak ada masalah. Semuanya mengasihi Tuhan kok. Ya, amin. Jadi ini ya saudara-saudari, beban berita hari ini. Dari tadi sampai sini saya baru menyampaikan beban beritanya. Ya, bahwa keuntungan gereja adalah saudara-saudari hidup berkecukupan sehingga dapat menempuh penghidupan gereja secara normal dan stabil sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat 15. Kita semua harus hidup sebagai gereja. Puji Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudari kita akan melihat Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Ini kesaksian sang pemazmur. Disaksikan bahwa sejak muda sampai tua pemazmur tidak pernah melihat apa? Orang benar hidup dalam kemiskinan. Tidak pernah, ini kesaksian. Jadi bagaimana syaratnya? Anda harus menjadi orang benar. Tetapi dalam konteks firman Tuhan pagi hari ini, orang benar di sini adalah orang yang mengatur keuangannya secara benar.
Karena kalau membicara orang benar, luas sekali aspeknya. Orang benar itu ya Kristus satu-satunya. Kalau Kristus di dalam diri kita menjadi hayat dan persona kita, maka kita akan menjadi orang benar. Tetapi secara khusus kita akan membicarakan di aspek mengatur keuangan, kita harus menjadi orang benar, saudara-saudari. Kalau anak-anak Allah sampai mengalami kekurangan, tentu ada sebabnya, ada penyakitnya. Setiap saudara-saudari yang mengalami kesukaran dalam masalah penghasilan pasti karena cara mengatur keuangan mereka tidak menurut prinsip firman Allah. Tidak benar, bukan orang benar. Jika kita menggunakan uang kita sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah, pasti kita tidak akan jatuh ke dalam kemiskinan. Ya, ini kutipan dari buku Cara Mengatur Keuangan. Nah, ini ada satu ayat terkenal, saudara-saudari, Filipi 4 ayat 19, ya. Ada lagu-lagunya sangat terkenal, sering dikutip, apa? Sama-sama, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terkenal ya ayat ini. Tetapi saudara kita mengatakan bahwa ayat ini sering disalahpahami. Banyak orang mengutip ayat ini tetapi mereka tidak nampak makna dari ayat ini. Ya. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Jadi kalau mau ngutip ayat tuh jangan sepotong-sepotong. Ayat sebelumnya berkata apa? Karena jemaat di Filipi memberi bagi kepentingan Allah, maka Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Jadi ya bukan semua orang, saudara-saudari, hanya orang benar yang mengalami apa? Kecukupan yang dijanjikan Allah di sini, saudara-saudari, ya. Ada satu kutipan masih dari Cara Mengatur Keuangan, ini sangat luar biasa kata-katanya. Kita sering berpikir apa? Asalkan aku rajin berdoa gitu ya. Rajin meminta, Tuhan pasti cukupkan. Tetapi saudara kita mengatakan Allah bukan memberi kepada orang yang meminta, melainkan kepada orang yang memberi. Ya. Terkabulnya doa ada syaratnya, saudara-saudari. Sama seperti beroleh selamat, ada syaratnya yaitu percaya. Semua perkara ada syaratnya. Kita harus memenuhi syarat itu baru kita dapat memperolehnya. Demikian pula jika kita ingin menerima suplaian, kecukupan dari Allah, kita harus memenuhi permintaannya. Apakah permintaannya? Memberi kepada orang. Atau memberi bagi kepentingan Allah. Tuhan Yesus yang berkata di dalam Lukas pasal 6. Berilah dan kamu akan diberi. Ya, hanya orang yang memberi yang dapat memegang ayat ini. Filipi 4 ayat 19, ya. Orang yang tidak memberi tidak dapat memegang ayat ini. Anda harus memberi, kemudian barulah Anda dapat berkata, ya Allah, hari ini Engkau akan menyuplai dengan segala keperluanku menurut kekayaan dalam Kristus. Hanya kepada orang-orang Filipi yang seperti inilah, saudara-saudari, Allah dapat menggenapi janji-janjinya. Dalam hal apa? Membuat kita hidup berkecukupan. Ya, nah sekarang, mengapa kita sulit memberi? Kenapa, saudara-saudari? Ya, dikatakan, lalu kekhawatiran dunia ini
dan tipu daya kekayaan, dan banyak keinginan, apa? Menghimpit firman, sehingga tidak berbuah. Sebentar saudara setelah mendengarkan firman, saudara berkata amin, saudara setuju, tetapi ada kekhawatiran yang membuat kita sulit memberi, saudara-saudari. Saudara-saudari, di sini kekhawatiran itu menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Maksudnya apa? Memberi, melepaskan uang kita, itu adalah buah. Ada banyak jenis buah, tetapi pagi hari ini secara khusus saya menyoroti buah yang dua ini. Kemurahan dan kebaikan. Saudara-saudari. Kata kemurahan dan kebaikan ini mengandung unsur sikap memberi. Murah hati terhadap kebutuhan orang lain dan terhadap kepentingan Allah. Ya, tetapi ingat, ini bukan hasil kekuatan kita sendiri, tetapi hasil menikmati Kristus. Inilah buah-buah. Jadi kenapa kita sulit memberi? Kekhawatiran, menghimpit firman, sehingga buah memberi itu tidak kita hasilkan. Ingat, memberi di sini adalah buah-buah roh. Ya. Jadi mengapa kita sulit memberi? Karena kekhawatiran, menghimpit firman itu, ya, sehingga kita tidak menghasilkan buah memberi. Ya, apakah memberi? Memberi itu menabur. Tetapi karena kekhawatiran tidak berani menabur. Saudara-saudari, karena apa? Ini adalah hukum atau cara mengatur keuangan, ya. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Tetapi ada satu tanda tanya di sini, ya. Matius 6 ayat 25 sampai 26 ini tentang harta, tentang kekhawatiran. Kita diharuskan memandang apa? Burung-burung. Kata Tuhan Yesus apa? Burung-burung itu, kita harus teladani burung-burung itu. Jangan khawatir, burung-burung itu apa? Tidak menabur. Apakah ini seperti bertentangan? Coba kita periksa, saudara-saudari. Ternyata maksudnya adalah lanjutan dari 2 Korintus 9 ayat 6 ayat 10-nya. Bahwa benih itu yang harus kita taburkan itu bukan hasil jeripayah kita. Itu berkat Allah. Allah lah yang memberikan benih itu kepada Anda dan saya. Ya. Itulah yang dimaksud bahwa burung-burung itu tidak menabur. Sebetulnya kalau kita tidak diberi benih oleh Allah, mana bisa kita menabur? Kita memang tidak bisa menabur. Allah lah yang menabur sebetulnya. Allah lah yang menabur ke dalam diri Anda. Anda itu hanya apa? Menyalurkannya saja. Tetapi kita sering menahan. Kita sering menahan. Ini bukan orang benar. Coba kita lihat, ada satu kesaksian dari saudara Watchmeni tentang perkara ini. Ya. Suatu hari saudara Watchmeni diundang untuk pergi ke satu daerah, membutuhkan biaya untuk ongkos naik kapal laut, cukup besar biayanya. Ya. Lalu dia berdoa, Tuhan, jika Engkau menghendaki saya pergi, Engkau harus memberi saya uang. Dia berdoa demikian. Setelah berdoa, Tuhan memang memberi dia uang, tapi uangnya enggak cukup. Ya.
masih harus butuh beberapa kali lipatnya lagi. Ya. Lalu ketika suatu saat dia teringat dalam kondisi nggak cukup, dapat uangnya cuma dikit, dia teringat firman tadi, berilah maka kamu akan diberi. Lalu saudara kita mengatakan dia khawatir. Wah, saya terhibur saudara-saudari, disangkanya tuh saudara Watchman itu nggak sama saya. Saya sering khawatir, saudara Watchman ini sih perkasa. Enggak, dia pun khawatir. Sama, keinsanian kita sama semua dengan saudara kita. Ya, kalau saya beri nanti saya susah sendiri. Ternyata saudara-saudari, Tuhan memberi dia uang itu sebetulnya Tuhan memberi dia benih untuk ditabur. Karena nggak cukup uangnya, ya. Tapi kalau kita kan kadang-kadang buatku aja kurang, padahal itu tuh Tuhan kasih untuk benih. Ayo tabur, ayo tabur. Sampai akhirnya apa? Saudara kita mentaatinya. Lalu dia ketemu dengan satu saudara. Dia katakan, saudara, Tuhan menyuruh saya untuk menaruh uang ini di tangan Anda. Dia menabur karena dia membutuhkan uang yang besar untuk pergi ke daerah yang jauh itu. Tetapi dia taburkan. Tetapi apakah dia hebat gitu, perkasa? Tidak. Dikatakan dia mengucurkan air mata. Dia memberinya itu dengan rasa sakit. Dia mungkin juga ada khawatir. Dia nggak rela sebetulnya secara alamiah. Kalau rela nggak mungkin mencucurkan air mata. Tetapi sesungguhnya itulah cara melepas kekhawatiran. Itulah cara melepas kekhawatiran. Anda tahan-tahan terus, tambah khawatir. Anda lepaskan, khawatir hilang. Saudara kita bersaksi apa? Hati terasa sangat lega. Saudara-saudari, ini bukan doktrin. Di catatan yang lain saudara kita bersaksi, 20 tahun saya buktikan prinsip ini tepat, sesuai, bekerja, efektif. Kalau Anda mau mempraktekannya, saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya. Jadi cara mengatur keuangan adalah memberi. Karena itu tadi saya berdoa, Tuhan Yesus, ini bukan hukum dunia. Ini hukum surgawi, hukum ilahi dan mistikal. Semoga saudara-saudari terbuka hati melihat prinsip ini. Cara dunia bagaimana? Pengeluaran diukur dari jumlah pemasukan. Jumlah pemasukan dikit, pengeluaran dikit. Tergantung jumlah pemasukan. Cara kita tidak. Pemasukan Anda tergantung pengeluaran Anda. Itu caranya, terbalik saudara-saudari. Tetapi berapa banyak yang mau percaya prinsip cara mengatur keuangan yang model begini. Semoga saudara-saudari melihat kebenaran ini. Ada kesaksian dari saudara Moore ya di buku itu. Ketika dia mengalami kekurangan, dia tidak berkata, aduh saya kekurangan. Tidak. Dia malah berkata apa? Wah, saya lalai dalam memberi. Saudara-saudari, ketika Anda kekurangan, ingat Tuhan Moore. Katakan, Tuhan, mungkin saya kurang memberi. Bukan Tuhan, saya kekurangan. Jangan seperti itu. Teladani, Tuhan, mungkin saya kurang memberi. Ya. Lalu ia tidak memohon untuk memberi tepung. Ia tidak memohon Tuhan supaya kasih tepung. Sebaliknya ia menyadari ini pasti ada barang-barang yang banyak tetapi nggak kepake. Saya sangat terjamah dengan kisah ini. Sehingga saya selalu
kepada saudari saya, kepada anak-anak, itu barang-barang di gudang tuh dosa. Segera itu salurkan. Daripada barang itu mati, segera salurkan. Itu dosa. Saudara-saudari, ada barang berlebih, nggak kepake, sementara banyak orang butuh. Inilah cara mengatur keuangan. Ya, hasilnya apa? Dia ternyata menemukan ada satu peti mentega. Wah, ini terlalu banyak. Dia potong-potong, dia bagikan ke semua saudara-saudari. Setelah demikian, baru dia berkata kepada istrinya, haleluya, masalah kita sudah selesai. Padahal belum datang gandumnya, tetapi dia lega sekali. Oh, sekarang saudara-saudari sampai rumah bongkar, ada banyak apa barang yang gak kepake. Yang jadi mati di sana, tidak padahal bisa dipergunakan untuk kebutuhan semua bagi kepentingan Allah, saudara-saudari dan gereja. Sekali lagi, ini bukan menggalang dana. Gereja menginginkan saudara-saudari memiliki persekutuan dengan Allah, bertumbuh dalam hayat sedemikian. Ya. Akhirnya apa? Saudara-saudari, ada satu kisah lagi. Di antara orang-orang yang menerima mentega itu ada satu saudara yang miskin. Dia berdoa, Tuhan, aku perlu mentega. Aku makan roti berhari-hari tanpa mentega, Tuan Mor datang. Kasih mentega itu, akibatnya saudari ini berdoa, Tuhan walaupun Tuan Mor kaya, tapi kalau dia ada kesusahan tolong dia. Jadi di mata saudari ini Tuan Mor itu kaya, karena dia bagi-bagi mentega. Kalau kita bagaimana? Kita kekurangan diperlihatkan gak kepada orang? Kita kekurangan apakah kita mencari belas kasihan orang? Kita ceritakan kekurangan kita. Tidak, Tuan Mor dianggap kaya padahal dia kekurangan. Apa ini? Inilah kesaksian Tuhan. Saudara-saudari, gereja di Cimahi menginginkan saudara-saudari sedemikian. Walaupun kesulitan, percaya Tuhan. Tidak bersandar manusia, tidak mencerita kesulitannya. Menjadi kesaksian Tuhan. Semuanya itu buah-buah roh. Akhirnya doa saudari yang miskin ini dikabulkan. Hari itu juga ada 2 karung gandum datang ke rumah Tuan Mor. Ya. Jadi ini kisah nyata saudara-saudari. Berilah maka kamu akan diberi. Jadi inilah beban beritanya saudara-saudari, bahwa kita harus hidup dalam kecukupan, bukan kemewahan ya. Agar kita bisa menempuh penghidupan gereja secara normal dan stabil, kita bisa melayani, berfungsi bagi gereja. Nah ini di akhir-akhir pemberitaan saya ada satu pertanyaan. Kenapa ada banyak orang yang tidak suka memberi atau pelit ya, tetapi hidupnya berkecukupan? Coba kita lihat Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Maksudnya apa? Dia merasa kurang. Dia merasa tidak cukup, tetap khawatir, takut kehilangan. Apakah ini? Sebetulnya orang ini walaupun sudah punya banyak harta, tetap merasa kurang. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan beban berita hidup berkecukupan itu bukan banyak harta, bukan. Kenapa orang-orang yang hartanya banyak masih tidak berani memberi? Khawatir. Karena dia merasa bagi dirinya pun masih kurang. Oh, apakah ini yang dinamakan hidup berkecukupan? Tidak. Dia hidup kekurangan. Bukan kekurangan harta, tetapi menderita kekurangan di batin. Saudara-saudari. Lalu
Yesaya 55 berkata, kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ini adalah gambaran orang-orang yang memiliki harta, bisa shopping, bisa beli apapun, tetapi tidak memiliki hidup dalam kecukupan karena selalu merasa kurang. Kenapa? Tidak mengenyangkan katanya. Belanja, beli, tidak mengenyangkan. Sebetulnya ini termasuk kategori orang-orang yang hidup di dalam kekurangan. Hidup tidak berkecukupan. Makna rohaninya sangat dalam, saudara-saudari. Ya. Lalu Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa? Ketamakan. Kenapa? Kenapa orang tamak? Kenapa orang serakah? Karena apa? Selalu merasa kurang. Kalau orang tidak merasa kurang, tidak mungkin tamak. Tidak mungkin. Ya, ini pun termasuk ke dalam kategori hidup berkekurangan, walaupun banyak harta. Itulah maksud Tuhan, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Lalu Tuhan kasih lebih, sisanya untuk memuliakan Tuhan. Berilah, maka kamu akan diberi. Inilah cara mengatur keuangan. Penutupnya saudara-saudari, ada satu kutipan dari buku itu. Janganlah menjadi orang yang bodoh, yang selalu menerima, menimbun, menyimpan. Saudara-saudari, jalan kehidupan orang Kristen itu bergantung kepada memberi. Anda harus selalu memberi. Jika demikian, Anda akan nampak uang itu menjadi hidup. Tidak jadi uang mati. Amin. Saudara, kita akan melanjut. Amin. Puji Tuhan. Saudari, di minggu yang pertama di bulan Juli ini memang cukup berat kita sajikan mengenai perkara mengatur keuangan. Tetapi setelah kita beberapa waktu dan bersekutu dengan Tuhan, Tuhan malah menerangi hal yang lain. Yaitu ketika kita tidak menjelaskan, tidak menyampaikan firman yang tepat, yang sesuai dengan kehendak hati Allah, maka sebenarnya membawa saudara-saudari tidak mendapatkan berkat. Dan siang hari ini kita menyampaikan firman kunci di dalam penuh kelimpahan berkat adalah ketika kita melakukan dengan tepat pengaturan keuangan, khususnya adalah memberikan persembahan. Jadi kalau saudara-saudari mau tahu kuncinya untuk apa, bagaimana mendapatkan berkat, adalah dengan memberikan persembahan. Dan saya berdiri di sini. Awalnya saya takut, tetapi Tuhan terangi saya bahwa tidak perlu takut. Karena uang di dalam gereja, uang yang dipersembahkan melalui saudara-saudari ke dalam gereja adalah bukan untuk saya. Saya sendiri berbagian mempersembahkan itu, jadi tidak perlu takut. Di dalam gereja, khususnya di dalam pemulihan, di gereja lokal, kita tidak menggunakan uang itu untuk pendetanya. Kita tidak menggunakan itu untuk segala hal mensupport panatuanya. Kalau saudari melihat, kita di sini pendetanya, panatuanya juga bekerja. Dan mereka bekerja menghidupi keluarganya dan memberikan persembahan bagi gereja. Untuk itulah, saya di sini akhirnya tidak khawatir mengenai setiap pernyataan-pernyataan saya.
Malahan saya penuh sukacita bisa menyampaikan ini agar semua saudari bisa ikut berbagian di dalam berkat ini. Amin. Ini di awal dulu saudari, saya ingin melihat slide yang pertama. Yang pertama saudari, ketika kita mau mengatur keuangan, kita harus punya konsep yang jelas mengenai apa itu uang. Dikatakan bahwa Allah tidak menciptakan uang. Jadi Allah tidak membuat uang, tidak berencana untuk membuat uang. Lalu uang itu dari mana? Uang itu adalah diciptakan, didesain, dibuat oleh musuh Allah. Kita melihat di kitab Injil, pada waktu Tuhan baru saja 40 hari dia berpuasa, maka iblis mencobai mereka. Pencobaan iblis kepada Tuhan Yesus yang pertama adalah perkara apa? Perkara makan, karena udah puasa 40 hari. Perkara makan. Dan yang kedua adalah perkara apa? Kekuasaan. Ya, suruh menjatuhkan dari atas ketinggian di di Bait Allah. Dan yang terakhir adalah perkara apa, saudari? Kekayaan atau uang. Tetapi yang unik di sini dinyatakan dengan jelas bahwa iblis mengatakan, ini semua akan kuberikan kepadamu. Ini semua itu apa? Segala kekayaan di dunia. Artinya segala kekayaan di dunia itu milik siapa? Milik iblis. Bahkan ketika Tuhan dikatakan, ahli Taurat dan Farisi mencari Tuhan, mencari kelemahan Tuhan. Suatu waktu dia mencarinya di perkara membayar pajak. Apakah Tuhan punya uang? Nah, ini saya bayar pajak langsung. Tidak ada pada waktu itu. Tuhan menyatakan bahwa uang tidak ada di dalam diriku. Bukan bagian aku uang itu. Dia suruh Petrus untuk memancing dan akhirnya mendapatkan uang. Ada uang di dalam ikan itu. Menyatakan bahwa uang itu tidak ada di dalam diri Kristus itu sendiri. Karena memang uang diciptakan dan dimiliki oleh musuh Allah. Untuk apa musuh Allah memanage sistem uang ini? Adalah untuk memperbudak manusia. Untuk membawa sebuah kekhawatiran kepada manusia. Sehingga manusia dijajah oleh keperluan uang. Sehingga manusia tidak memiliki waktu untuk persekutuan dengan Tuhan. Coba kita lihat semua di sini. Ada pepatah mungkin ya, uang tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang terasa mati. Ini hampir semua orang mengatakan demikian. Makanya saya bekerja mati-matian. Kenapa? Karena kalau nggak ada uang saya serasa mati. Kenapa? Sistem yang dibuat oleh musuh Allah membuat kita manusia, saya tidak mau tidak memiliki uang, bagaimanapun caranya. Akhirnya seluruh waktu kita habis. Kenapa? Karena saya harus mencari uang. Inilah sistem perbudakan yang iblis buat agar kita terjajah oleh mamon, oleh uang. Untuk itulah saudari, kita harus melepaskan mamon. Berani melepaskan mamon melalui apa?
mengatur keuangan dengan tepat, dan berani memberikan persembahan. Persekutuan ini adalah untuk kita semua, saya sendiri di sini belajar juga demikian, dan saya yakin saudari juga perlu belajar untuk hal ini. Karena melalui mempersembahkan persembahan dengan pengaturan uang yang tepat, maka ada berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan pasti akan mencukupkan kita. Dan bahkan Tuhan memberikan yang berlebih ke atas diri kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Tetapi poin Tuhan adalah menginginkan anak-anaknya bersekutu dengan Tuhan. Anak-anaknya ada persekutuan yang tepat dengan Tuhan. Hari ini kita melalui pekerjaan, melalui uang yang memperbudak kita, maka kita tidak ada waktu persekutuan kita dengan Tuhan. Di beberapa tempat, khususnya mungkin di Tiongkok sana, ada yang 9 sampai 9. Jadi dia mulai kerja tuh dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Gitu. Dan itu udah biasa. Kalau tidak, enggak mendapatkan uang, enggak mencukupi. Kenapa? Karena sistem dunia membuat sedemikian. Kita tahu bahwa mulai perang berkecambuk dan banyak kondisi-kondisi ekonomi yang berat, itu juga membuat kita akhirnya apa? Makin harus bekerja. Semakin harus bekerja, semakin tidak ada waktu lagi untuk datang kepada Tuhan. Dan itulah sistem yang dibuat oleh musuh Allah, agar kita tidak memiliki persekutuan dengan Allah, sehingga kita tidak memiliki pertumbuhan hayat. Inilah tujuannya. Ketika kita banyak waktu untuk pekerjaan, maka kita tidak ada persekutuan dengan Allah. Tidak ada persekutuan dengan Allah, maka hayat kita tidak bertumbuh. Untuk itu kita perlu mengambil kondisi ini adalah kita perlu memenangkan atas perbudakan mamon yang dibentuk oleh musuh Allah kepada kita gerejanya. Amin. Saudari, kita melihat di Lukas tadi udah dibahas sama Saudara Diki, sudah cukup banyak. Di Lukas pasal 6 ayat 38 dikatakan, berilah maka akan diberi. Ya kan? Di Maleaki juga kita sangat hafal bahwa ujilah Tuhan. Kalau kita sudah mempersembahkan, pasti Tuhan memberikan kecukupannya kepada kita. Bahkan berlebih. Tidak percaya, ujilah aku. Tuhan menyatakan demikian. Lalu di 2 Korintus pasal 9 ayat 6 juga kita melihat bagaimana kita menabur sedikit, kita pun akan menerima sedikit. Tetapi saudari, yang ingin saya bawa, yang ingin saya tekankan hari ini adalah kita mungkin melakukan hal ini. Tetapi melakukan persembahan kita adalah karena ingin mendapatkan banyak. Memang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau menabur sedikit, ya dapatnya sedikit. Kalau menabur banyak, kamu akan mendapatkan banyak. Sehingga ketika kita memberikan persembahan, melakukan pengaturan keuangan sesuai Alkitab, kita perlu menabur dengan tepat, mempersembahkan dengan tepat. Namun, saudari, motivasi kita khususnya adalah kita yang masih
belum terlalu bertumbuh dalam hayat, termasuk saya, seringkali saya memberikan persembahan supaya saya nanti mendapatkan berkat, saya memberikan 10.000 supaya saya mendapatkan 30.000. Nah, di sini saudari, kita harus jelas bahwa keinginan Allah bukan hal itunya. Kalau keinginan Allah hal itunya, maka mirip kita ini dengan saham. Mirip dengan kita menitipkan uang dan harus kembali dengan bunganya. Tidak itu yang diinginkan Allah. Tetapi yang diinginkan Allah adalah kita seperti janda miskin. Yang dia ada ataupun tidak ada, dia mempersembahkan 2 peser uang logam dan dia tidak meminta bagaimana bagianku. Demikian juga janda yang di perjanjian lama itu adalah janda Safrat ya, Safrat dengan Imam Eli. Dia di dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, lalu diminta oleh Imam Eli tepung, air, dan minyak. Padahal tepung, air, dan minyak itu hanya ada dia untuk makan saat itu. Setelah itu mati bersama anaknya. Tapi dia mempersembahkannya. Lalu di dalam firman itu dia tidak meminta. Tetapi Tuhan senantiasa menepati janjinya. Hari ini, saudari, kita harus dibawa kepada level yang lebih tinggi. Memang di dalam firman Tuhan banyak mengatakan bahwa kita akan ketika kita memberi pasti akan diberi. Tetapi hayat kita harus dibawa lebih tinggi lagi. Yaitu ketika kita memberi, melepaskan mamon, jerat mamon di atas diri kita, maka kita tidak perlu meminta kepada Tuhan. Tetapi Tuhan pasti menjaminnya. Karena melalui ini kita belajar memiliki hayat yang lebih bertumbuh. Kita tidak lagi main, saya kasih nanti saya akan mendapatkan. Nah kan lebih besar, saya kasih lagi saya akan mendapatkan. Kan lebih besar lagi. Tidak demikian. Karena hal itu artinya kita terfokus kepada ketamakan. Tetapi begitu saya persembahkan, saya berikan, maka saya yakin Tuhan memberikan yang terbaik bagi saya. Seharusnya saudari, kondisi mempersembahkan ini, kondisi mengatur keuangan melalui persembahan ini, membawa kita semakin bertumbuh dalam hayat. Saudari, ini persekutuannya cukup berat, tapi saya yakin saudari Tuhan terus menerangi kita. Sehingga pada waktunya kita perlu belajar agar persembahan-persembahan kita adalah persembahan bukan dari hitung-hitungan 10%, 15%, 20%, bukan dari hitung-hitungan. Tetapi persembahan dari perasaan hayat yang ada di dalam. Yang kita persembahkan bagi gereja, kita persembahkan bagi saudara-saudari, kita persembahkan bagi orang yang tidak mampu. Semua itu adalah karena pimpinan Tuhan yang di dalam. Kalau kita belajar melalui ini, saudara-saudari, maka kita terlepas dari perbudakan mamon di dalam diri kita. Ketika kita mempersembahkan tidak lagi 10%, mungkin 40%, mungkin 60%. Dan mungkin seperti tadi yang dipersaksikan, kita semuanya kita berikan kepada Tuhan. Itu sangat berat saudari karena standar di perjanjian baru juga berat. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam diri kita, Tuhan memampukan segala hal ini.
Saudari, di Matius ya, yang ada seorang muda, dia mengatakan dia sudah sempurna, saya sudah melakukan ini, firman Allah sudah lakukan, saya udah lakukan semua. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tuhan mengatakan apa? Jualah semua harta milikmu, berikan kepada orang miskin, dan kamu ikutlah aku. Waduh, di situ saudari, orang muda ini sangat berat. Kenapa? Karena masalah hartanya. Tetapi harta yang seperti apa? Karena hatinya, hatinya tidak bisa melepaskan hartanya. Tetapi banyak orang yang bisa hatinya melepaskan hartanya. Saudara-saudari, kita harus minta kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bisa melepaskan segala hal yang Engkau minta di atas diriku, bahkan hartaku, sehingga Engkau bisa menggantikan Engkau sendiri sebagai berkat yang ultima daripada segala sesuatu. Tidak mudah, saudari, tapi itulah standar di dalam kerajaan Allah. Kita perlu minta kepada Tuhan, Tuhan, aku belum mampu, tapi biarlah Engkau yang memampukan aku, agar aku semakin dewasa di dalam hayat. Amin. Puji Tuhan, saudari, demikian firman Tuhan, dan semoga kita bisa belajar melakukan pengaturan keuangan, memberikan persembahan sesuai pimpinan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Amin. Kita tutup di dalam doa. Amin. Tuhan, sungguh terima kasih untuk setiap firman-Mu siang hari ini kepada kami. Pimpin kami Tuhan, di dalam perkara pengaturan keuangan ini, kami perlu diri-Mu sebagai terang bagi kami. Apa yang kami harus lakukan, Engkau menerangi setiap langkah kami. Sehingga kami di dalam hidup ini Tuhan, sungguh penuh dengan perkenan-Mu. Tuhan, atas setiap mamon, Tuhan bawa kami kuat untuk melepaskannya, sehingga kami penuh dengan berkat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, di dalam setiap perkara, kami meletakkan setiap perkara itu di bawah kaki-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menjadi berkat di atas diri kami, menjadi pelita bagi kami. Sungguh terima kasih Tuhan, mulia bagi-Mu, berkat bagi gereja. Amin. Puji Tuhan, sidang sampai di sini. Amin. Mulia bagi Tuhan.